Oke teman-teman, hari ini di tanggal sekian 13 Februari 2024 saya berkesempatan untuk melakukan podcast bersama dengan Kang Ito yang akan kita bahas mengenai tips and trick bagi pemancing pemula. Seperti apa podcast kita, ikuti terus di channel Hypromek. Segala kebaikan umpan ada di Hypromek. Oke, langsung aja. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul gimana Mbak Nurul? Alhamdulillah sehat. Udah belajar mancing terus ya? Udah belajar mancing terus. Oh, jadi ini podcastnya untuk Mbak Nurul apa buat teman-teman penonton nih? Buat teman-teman semuanya yang terutama yang masih pemula dan buat aku juga yang tentunya masih belajar terus gitu. Belajar buat mahir. Gimana caranya buat mancing bener-bener tahu titik-titik mana aja nih ikan yang mau makanin gitu loh. Jadi mungkin kali ini podcast kita hari ini itu membahas tips bagi pemancing pemula. Oh gitu ya. Jadi pemancing pemula. Oke, insya Allah akan saya jawab apabila saya bisa dan mengerti. Kalau nggak bisa nanti akan kita cari jawabannya. Oke, siap. Oke, yang pertama kayaknya nih untuk pemula ini apa sih yang menjadi motivasi Bapak biar bisa jadi pemancing yang handal gitu loh, yang benar-benar udah mahir banget. Oke, wah ini kalau ditanya motivasi nih sebentar, motivasi mancing atau motivasi untuk menjadi pemancing bagus gitu kan? Mungkin lebih ke pemancing yang mahir gitu maksudnya. Gitu. Oke. Jadi kalau mancing itu sendiri kan sebetulnya merupakan hiburan atau bisa melepaskan penat atau bisa bahasanya buat refreshing gitu kan. Iya. Kalau menjadi pemancing mahir itu ya pasti learn by doing. Jadi setiap hari akan mancing, kemudian lama-lama akan menjadi pinter, lama-lama akan menjadi mahir dalam hal mungkin kalau kita bicara mancing di kolam ya, terutama kita kan fokus ikan mas. Nah, mungkin bisa meracik umpan, kemudian tahu mancing di kolam di mana-mana, terus bagaimana cara melempar, gimana cara setting pancingan, gimana cara mendeteksi ikan makan dan sebagainya. Nah itu perlu jam terbang yang lama. Kalau kita bicara mancing secara luas, mancing itu banyak Mbak. Mancing itu kan yang penting ada airnya, kemudian ada ikannya, kemudian kasih umpan, alatnya ya fleksibel dalam arti banyak pilihan, kurang itu. Jadi jawaban intinya kalau ditanya gimana cara jadi mahir, ya harus sering mancing. Itu aja. Semakin hari dia akan semakin tahu secara alamnya. Semakin mahir gitu ya Pak ya? Iya, nantinya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan kedua, mungkin apa aja sih Pak bagi pemula tuh yang harus disiapkan untuk mancing gitu loh? Apa aja hal-hal yang harus kita persiapkan, preparein buat pergi mancing, terus kayak mulai dari joran apa aja yang cocok bagi pemula, apakah itu yang enteng atau seperti apalah gitu, standar-standar joran dan yang lain-lain itu. Oke, yang perlu dipersiapkan sebetulnya pertama itu cari referensi. Itu target ikan yang mau dipancing itu seperti apa. Karena kan kalau kita namanya mancing secara luas tuh banyak banget Mbak. Mancing sendiri itu dibagi dua kategori besarnya, yaitu freshwater dan saltwater. Freshwater itu mengenai kolam, waduk, sungai dan sebagainya, pokoknya yang air biasa. Kemudian saltwater itu yang di laut. Nah, Mbak mau mancing kemana nih? Kalau kita bicara, kita jual umpan untuk freshwater ya, berarti kita mancingnya pasti di kolam, sungai, waduk, bendungan dan sebagainya. Nah, yang perlu disiapkan mau mancing apa nih, gitu kan? Karena setiap
target ikan tertentu menggunakan spesifikasi joran tertentu. Tapi walaupun semua spesifikasi joran bisa dipakai mancing dimanapun, apapun. Nah, kalau tadi tanya alatnya apa yang kita pakai buat mancing, alatnya itu yang pertama tentunya ada joran, kemudian ada rel, ada juga benang, mata kail, timah, mungkin pelampung serta umpan. Kalau kita bicara Mbak, nggak cukup nih semalaman masalah bahas mancing ini doang, karena ada satu teknik aja itu lama. Kita bicara joran itu yang umum dipakai di Indonesia dari ukuran itu dari 135 cm sampai 180 cm kalau kita bicara di kolam. Kemudian lipnya, kekuatannya dari 4 lip sampai 20 lip. Nah, kemudian kenapa pilihan jorannya saya kemukakan secara umum karena nanti kebiasaan setiap wilayah berbeda-beda, ukuran joran dan lipnya tergantung selera kita. Terus rel, ada yang menggunakan rel, ada yang nggak menggunakan. Kalau rel rata-rata yang kolam itu antara seri 500 paling kecil sampai dengan 3000, seri 3000. Nah, kebetulan yang kita punya itu semua seri 3000 dan joran yang kita pakai, yang Mbak dulu pakai semua 180 cm. Dan ya kita nggak sombong ya, kelas kita premium semua. Nah, itu joran-joran. Jadi pilihannya banyak, tapi yang saya bilang joran yang bisa dipakai antara 4 sampai 20 lip, kemudian panjang dari 135 sampai 180 cm kalau untuk kolam. Benangnya juga sama. Kemudian mata kailnya yang dipakai nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu aja secara garis besar kalau ditanya mengenai peralatan. Kemudian harga joran itu dari harga mungkin 50.000 sampai 7 juta. Ada kelas-kelasnya gitu ya Pak? Iya, yang Mbak pakai itu yang biasa pakai lesat ya, yang abu itu harganya 5,3 juta. Kalau yang merah dulu itu yang Jepang punya, sekarang bisa sampai 10 juta. Pricey banget ya Pak? Ya, itu tapi kan itu tergantung passion masing-masing. Kemudian rel itu dari ya standar kolam 150 sampai 12 juta, 13 juta, terserah daripada teman-teman. Itu kurang lebih kayak gitu Mbak. Tapi apa rel itu mempengaruhi joran gitu ya Pak? Maksudnya kayak dari segi tarikan putarannya itu tuh kayak berat atau enteng atau gimananya itu mempengaruhi berarti? Sangat berpengaruh. Mbak sekarang gini aja, contoh paling gampang, Mbak pakai motor gitu ya, pakai motor yang cc-nya mungkin bukan cc ya, jadi kenyamanan lah ya, mungkin motor yang biasa dengan motor yang harganya mahal pasti akan beda dan sebagainya. Sama dengan mobil, orang naik Avanza, ada yang naik BMW, ada yang naik Mercy ya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa jelasin, tapi secara teknik bisa kita jelaskan bahwa kekuatannya itu ada kemampuan truk, terutama truk itu saat narik ikan itu bisa mampu mengangkat berapa kilo. Nah, kalau di yang premium bisa sampai truknya bisa sampai 5 kilo, ada yang cuma sampai ya mungkin 2 kilo, 3 kilo dan sebagainya. Itu bisa kayak gitu. Berarti ada kelas-kelasnya ya Pak ya? Kelas kita yang nentuin sendiri sih. Oh, kita yang nentuin? Ya, tergantung daripada kantong kita mau seperti apa. Cuma secara spesifik kan ada. Joran itu kan ada ukuran yang tadi saya bilang 4 sampai 20 lip. Jadi ada 4 sampai 12, ada yang 8 sampai 14, ada yang 7 sampai. Nah, itu kelas-kelasnya. Ya, akan berpengaruh kepada saat teknik, cara narik ikan dan sebagainya. Kalau lipnya makin besar, makin keras, kan akan lebih cepat. Kalau pakai rel yang bagus, truknya lebih bagus, ikan juga akan lebih cepat. Banyak faktor yang berpengaruh. Oke. Bingung ya, tapi bingung ya. Lumayan bingung juga ya, karena ngejelasin mancing ini tuh panjang kayaknya ya, durasinya. Panjang banget. Mungkin ini buat tips aja ya Pak ya, buat tips bagi pemula
kita hanya mancing. bicara satu Iya. fresh water, belum yang Salt water. Salt Itu water. Itu bisa sampai besok ini kita iya, bahasnya. podcastnya 2 jam udah cukup. Oke, tadi kita udah bahas joran, udah bahas ukuran-ukuran real sama yang lainnya itu. Kali ini kita bahas kayak apa namanya, kolam gitu loh Pak. Ada spesifik khusus nggak sih Pak? Maksudnya kayak kita mancing nih di kolam yang warnanya agak keruh atau hijau atau bening atau gimana, itu kayak mempengaruhi juga nggak Pak buat umpan kita yang kita iniin ke kolamnya itu? Oh ini pertanyaannya ke umpan atau ke kolamnya? Kolam. Okay. Kolamnya itu tuh mempengaruhi umpan kita nggak gitu? Jadi supaya umpan kita dimakan tuh kita harus ngituinnya di kolam yang apa gitu Pak? Saya tanya Mbak Nurul, kita pindah-pindah kolam nggak mancing? Pindah-pindah. Umpan yang kita pakai sama nggak? Sama. Dimakan nggak? Dimakan semua. Ya udah. The best sih itu. Berarti jadi ada sugesti atau persepsi orang tuh berbeda-beda. Tapi ada benarnya. Kalau misalnya airnya jernih, mengalir bersih, kita menggunakan aroma wangi, kemudian amis tipis gitu kan, gitu. Terus kalau misalnya aromanya airnya yang budak, hijau pekat, kita menggunakan aroma yang lebih amis dan sebagainya. Kalau hanya sekedar dimakan, umpan apapun dimakan Mbak. Tapi kan di sini timbul kompetisi, ya, iya. Lomba kan. Betul. Gimana supaya kita bisa lebih mendapatkan lebih daripada peserta lain. Betul. Walaupun prinsip kita kalau juara itu rezeki, nggak bisa dikejar. Menurut saya. Tapi untuk hasil maksimal, pendapat strike terbanyak bisa dengan cara dipahami dengan cara aroma umpan kita, racikan umpan kita itu ada gitu. Cuma kalau gampangnya saya balikin ke Mbak tadi pertanyaan, Mbak pindah-pindah kolam nggak? Iya. Airnya pasti beda-beda kan? Iya. Nah, umpan yang kita pakai relatif sama. Iya, betul. Dimakan nggak? Dimakan. Ya udah kelar urusannya. Oke. Tuh pertanyaannya kayak gitu. Nanti kalau jelasin panjang lebar ribet. Berarti kolam itu tuh kayak ngituin dari wangi racikan kita gitu ya? Atau gini, lebih ke tadi apa? saya tanya, sebenarnya tadi saya balikan Mbak pakai pindah-pindah kolam umpan yang sama mungkin tetap dimakan. Tapi secara garis besar banyak sugesti teman-teman, pengalaman dari teman-teman, kalau air yang jernih, ngalir bersih itu kita pakai umpan wangi. Terutama ya kita wilayah mancing ke arah selatan, Depok ke sana, sampai ke Bogor, sampai ke Sukabumi dan sebagainya, itu airnya jernih semua. Itu aroma umpan-umpan kita agak ke wangi-wangian gitu. Tapi kalau dari Depok ke sini ke Jakarta kan airnya susah, hijau-hijau dan sebagainya, itu umpannya amis. Gitu. Oh gitu. Berarti benar-benar ini ya, walaupun umpan kita benar-benar dimakan, itu nggak ada ininya juga ya Pak, hanya suges aja ya Pak ya? Ya. Hanya suges aja berarti. Ada suges. Terus apa yang harus diperhatikan sih? Maksudnya jam-jam berapa aja gitu loh, yang efektif buat kita mancing gitu? Oke, mancing itu nggak ada jamnya. Jadi kalau kita bilang ada 2 jenis ikan yang di Indonesia pada umumnya, itu 2 ikan, yang satu bersisik dan satu tidak bersisik. Kalau yang bersisik itu bisa akan aktif di siang hari, yang tidak bersisik kita aktif di malam hari. Itu udah teori dunia ya, nggak bisa dirubah. Nah kalau kita bicara jamnya, kita mancing kan ikan bersisik ya, terutama ikan mas. Ikan mas itu nggak ada jam makannya dan nggak ada kenyangnya. Dia akan makan, terus dia akan jalan, ketemu makanan yang dia suka dia makan. Makanya sering kita ketemu ikan mas yang perutnya gede-gede banget, dan lemak ikan mas itu sendiri banyak sekali. Mungkin kalau ada momen-momen tertentu yang ikan nggak mau makan, itu bukan karena ikan nggak mau makan, tapi karena kondisi alamnya. Karena ikan bermakan itu pengaruhnya banyak sekali, dari suhu air, kondisi cuaca di alam, kemudian pH air itu sendiri dan sebagainya. Nah, yang mengakibatkan ikan tidak makan. Atau suhu air kan biasanya derajatnya misalnya bagusnya di 27 sampai 29 di dasar kolam, sementara cuaca nggak panas gitu kan. Untuk mencapai target air itu kan nggak tercapai. Makanya ikannya ngambang untuk mencari panas serta oksigen.
Nah, kadar oksigen di dasar kolam itu kurang, akhirnya setengah air ikannya. Kalau ikan setengah air kan nggak makan. Iya. Nah, itu kondisinya kayak gitu karena umpan kita di dasar. Teori semacam itu yang yang kita pikirin tetap aja. Tapi kalau ikan sih rata-rata pasti makan terus. Cuma, nah sekali lagi cuma kondisi ikan itu kalau di kolam dia nggak tahu dia senang di daerah mana. Nah itu dia tuh. Nah kan kolamnya gede. Iya. Mungkin dia senang di sini, yang di lapak sini dapat ikan banyak, yang di sini nggak dapat. Kan bisa toh? Iya. Nah kalau misalnya semua rata kolam kondisi bagus, ikan nyebar ya rata-rata semua dapat. Nah teori-teori itu yang kadang-kadang mohon maaf tidak disadarin oleh kita sebagai pemancing. Gue maunya dapat banyak dan sebagainya. Iya, hanya fokus gimana caranya gue dapat banyak nih gitu. Tapi mempengaruhi juga nggak sih Pak, dalam kondisi kan Bapak tadi bilang itu dasar atau tengah atau permukaan, itu mempengaruhi sama pelampung yang kita setting gitu nggak sih Pak? Iya, jadi akan berpengaruh dan pengalaman dari pemancing dibutuhkan di situ. Ini kondisi ikannya biasanya kan pelampung ngetrik terus ditarik, nabrak terus, nah itu berarti ikannya setengah air. Kalau itu pelampungnya digedein, settingnya dinaikin, kita main setengah air dan sebagainya, kayak gitu itu udah teknik yang sangat tinggi. Nanti ruwet lagi, bingung. Jadi teman-teman nggak jadi mancing kalau jelasin masalah itu. Oke. Terus bagaimana sih Pak cara menangani kalau misalkan kita nih kan bete nih, maksudnya wah nggak ada ikan gitu kan, kita nggak dapet, gimana caranya nanganin situasi saat kita tuh nggak ikan tuh nggak gigit gitu loh, nggak gigit umpan kita gitu. Kalau situasi yang bete itu tuh gimana caranya biar secara umum nih? Ini gitu, secara umum. Secara umum, kalau secara pribadi saya taruh joran saya pulang. Tinggal pulang ya Pak ya. Jadi kalau tadi saya di awal saya udah bilang ikan makan itu faktornya banyak. Mungkin cuaca lagi nggak bagus, kemudian pH air kurang, oksigennya kurang, jadi ikan ngambang dan sebagainya. Sering terjadi beberapa kali. Pengalaman terakhir ya, kita di kolam daerah Kunciran, pagi makan bagus, setelah itu mendung hujan, jam 2 ikan ngambang semua. Nah itu semua. Berarti mempengaruhi banget ya Pak ya kalau hujan gitu, cuaca? Ya karena itu faktor alam kan. Terus ikan ngambang semua, nggak mau makan sama sekali, akhirnya disenggetin. Kalau udah gitu saya gulung joran, saya pulang. Tapi waktu kemarin itu, kemarin saya mancing itu posisi lagi hujan deras banget, bener-bener deras banget, itu tetap makan. Iya, tetap kan setiap terus. Kolam beda-beda, cuaca juga beda-beda, jadi nggak bisa sebagai patokan kalau hujan ikan akan ngambang, enggak. Ada kolam-kolam yang banyak sekali kalau kena hujan malah makin gila, makin banyak. Itu faktor apa? Faktor nggak ada yang tahu tuh gimana masalahnya. Terutama ikan-ikan lama yang galapung kan. Iya. Kalau galapung kan ikan udah lama di situ kan, dan airnya sudah terkontaminasi begitu parah gitu, begitu butak. Begitu kena hujan kan oksigen hujan, tetesan air menimbulkan oksigen yang bagus, jadi ikannya malah makin senang, jadi makan bagus. Makan bagus sih ya, betul. Terus apa aja sih Pak tips buat pemula buat ngerawat peralatan mancing, terutama joran atau reel atau yang setelah kita ngangkat beban berat gitu, itu kan takutnya putus atau gimana gitu kan. Itu gimana Pak cara ngerawatnya, terus atau ngebersihin atau gimana nya itu? Tanyanya ke saya atau ke umum? Umum. Buat umum. Ini menjawab untuk umum. Oke, kalau kita sering mancing, pulang dari sebelum kita pulang, pas selesai acara, selesai jam 5 gitu misalnya kan, selesai, minimal benang kita ulur lagi, kita pakai kain, kita gulung, jadi menghilangkan kotoran yang ada di benang. Pertama itu ya, kita ulur, kemudian sepanjang yang kita pakai, terus pakai kain, gulung. Itu pertama. Kedua, bekas kita ambil kain bekas yang kita pegang itu, jorannya kita lap, bersihin, kemudian ujung joran juga dilap, karena kan biasanya kan joran kita nyelup di air kan, itu banyak lumut, nah itu dibersihkan, dan itu dilipat, pulang.
Sampai di rumah biasanya teman-teman langsung ditaruh, biasanya ketemu lagi besok mancing. Kalau enggak, lebih bagusnya adalah benang yang di ujung kurang lebih 2-3 meter itu dipotong, dibuang. Berarti diganti baru lagi gitu? Enggak, jadi kan benang kita tuh full, satu itu ada mungkin kalau 150 meter gitu kan. Nah kalau setiap habis mancing 2 meter minimal 2-3 meter itu dipotong, dibuang karena kan dia kena cincin, kemudian suka keriting ya. Walaupun cincin bagus tetap keriting. Nah itu dibuang, kemudian kita rangkai ulang, ikatan-ikatannya kita kontrol semua. Nah itu minimal. Kedua, kalau masalah lebih bagus lagi, benangnya digulung pakai air hangat, dicelupin ke air hangat, kita gulung. Fungsinya buat apa? Menghilangkan minyak yang ada di benang kita. Benang itu. Joran lebih bagus lagi direndam air hangat. Kalau kita benar-benar bagus ya, direndam air hangat. Sama juga rel dicuci dengan menggunakan kuas air hangat. Situ aja. Begitu dikeringkan, nah siap disimpan. Itu aja triknya. Cara awet itu pasti akan awet. Tapi saya pribadi ya sudah sekian tahun nggak pernah ngerawat saya. Berarti itu udah lumutan parah gitu dong Pak, kalau udah sekian tahun nggak dirawat gitu? Ya kan ada Mas Aji, ada. Oh, ada asisten iya. Oke. Terus terakhir nih Pak, pertanyaannya, bagaimana sih Pak cara terbaik untuk mempelajari lebih lanjut buat tentang mancing sebagai pemula ini tuh gimana Pak? Mempelajari lebih dalamnya itu tuh gimana gitu? Karena kan kalau yang tadi kita di awal sampai tadi kita ngomongin itu untuk seputar sekilas aja, ini gimana cara kelanjutannya lebih dalamnya kita buat belajar biar supaya tuh mancing kita bener-bener udah pro banget gitu. Oke, jadi kebanyakan teman-teman kalau kita mancing maupun belajar mancing, pikirannya targetnya adalah juara, selalu menang. Nah kalau semakin itu semakin parah. Sebetulnya kalau mau benar-benar memahami bagaimana umpan yang kita create gitu kan, racikan umpan apa aja yang ikan tuh gampang makan, ya kan. Kadang-kadang mengenai umpan orang hanya lihat umpan viral, umpan ini, terus yang bagus-bagus di YouTube gitu kan. Saya jujur aja kadang-kadang teman-teman ngikutin itu, tapi kan setiap orang itu, kalau saya bilang umpan hanya sarana, tapi teknik kita yang lebih diutamakan. Nah, saran saya bagi teman-teman yang mau belajar, lebih baik kita tuh uji coba sendiri, kita pelajarin dulu, kita baca literatur, ikan mas tuh makannya apa, ya saya bilang gitu kan. Kemudian mungkin jangan hanya asal percaya dengan apa yang kita beli, apa yang kita kasih, tapi kalau mempercaya kepada Hypromek aja kan? Iya, kita betul. Udah coba kan? Betul. Itu udah nggak ada duanya sih Pak itu. Kita udah coba karena kan sebelum dan kita pure kita kasih apa adanya. Nah, setelah memahami tentang umpan, terutama kita bicara ikan mas ya, karakternya seperti apa, standar aja dulu. Kita bikin standar. Paling utama adalah bagaimana umpan kita dimakan ikan. Nah, kalau udah racikannya simple, yang sederhana, kemudian dimakan ikan, terutama teman-teman dari Jempol ya, Mbak Muti, Mas Aji itu kan bikin umpannya simple semua tuh. Simple banget. Dan selalu dimakan. Nah itu aja ya, bisa diikutin semacam itu. Apa itu ada racikannya dari Hypromek juga Pak? Racikan simpelnya itu? Nah itu kan yang mencintai cara juga. Atau ala Mbak Muti sama Mas Aji? Banyak racikan mereka, banyak sekali. Karena produk kita banyak kan. Jempol ini kan Hypromek masih termasuk baru kan. Nah setelah ketemu atau biasanya kekhawatiran itu kalau nggak dimakan nyalainnya umpannya. Kalau belum tentu. Kalau kita pikir ya, kalau kita bilang kunci sukses mancing, terutama di prinsip saya itu kan ada 5 Mbak. Mungkin bagi catatan, udah sering saya bilang, yang pertama itu lapak itu karena ikan mas itu sering
menempati satu tempat yang dia suka. Kita nggak tahu sampai sekarang tukang kolam juga nggak tahu kenapa. Yang tadi saya cerita ikan senang gerombol di sini, lapak kita di sini, pasti nggak ada ikan. Iya. Nah, kedua setelah lapak menentukan umpan kita, Mbak. Ya kalau kita bicara ya namanya, mohon maaf, kotoran manusia aja dimakan sama ikan. Apalagi umpan kita yang ada kejunya, ada macam-macam lah ya, ada telurnya, ada macam, masa nggak dimakan. Nah, kalau lapak mendukung, umpan kita bagus, pasti dapatnya banyak. Banyak, iya. Ya, tapi kalau lapak kita umpan kita bagus, lapaknya nggak mendukung karena nggak ada ikan, nggak dapat juga. Ya. Bener. Tapi kalau lapaknya mendukung, umpan mendukung, yang ketiga skill, Mbak. Skill mancing ya berarti harus ada gitu. Karena gini, contoh aja. Kebetulan Mbak Nurul lagi mancing kolam kecil kan, nggak sampai kecil. Kolam yang gede yang ikan makannya itu di blower depan, Mbak nggak bisa ngelempar. Sementara titik ikannya ada di sana. Ada di depan. Mbak Nurul cuma sampai setengah. Iya. Kemungkinan bisa dapat nggak? Bisa, kalau misalkan kita tekniknya bener. Ya, berarti kan kalau misalnya Mbak Nurul nggak bisa ngelempar sampai depan, kan kemungkinan dapatnya kecil. Kecil, walaupun umpan kita bagus, lapaknya banyak ikan, tapi teknik Mbak kurang. Iya, benar. Oke. Betul. Setelah teknik, kita bicara piranti atau alat. Akan sangat berpengaruh di situ kenapa alat mahal bisa lebih potensi lebih bagus. Mbak Nurul salah setting juga bisa, maksudnya benangnya terlalu besar, kemudian benangnya kurang panjang dan sebagainya, itu pengaruh ke tackle. Yang lebih parah lagi, kalau Mbak Nurul lambat narik ikan, dia akan lari kemana-mana, bisa kusut ke kanan, ke tetangga dan sebagainya. Terus jadi waktu mancing kita terganggu, potensi suksesnya makin kecil kan? Iya. Nah, itu yang kenapa kita bicara keempat tackle tadi itu. Nah, terakhir, semua orang pasti akan percaya dan semua orang pasti akan mengandalkan kata hoki. Hoki, iya benar. Karena ikan besar itu nggak bisa kita kejar. Bisa nggak Mbak Nurul menentukan, aku mau mancing yang 3 kilo doang? Bisa, kalau settingan umpannya itu emang buat yang induk ya? Lebih ke induk, atau gimana? Salah. Oh, nggak bisa berarti. Mbak bisa milih, nih yang makan harus 3 kilo gitu. Nggak bisa sih. Hah? Nggak bisa ya. Kan Mbak cuma nyerah aja. Iya benar. Taruh itu yang makan ikan seberapapun Mbak tarik kan. Nggak, kita bisa milih. Makanya saya 1000% percaya bahwa juara itu atau ikan besar itu rezeki. Rezeki. Siapa yang berani ngeklaim bahwa umpan saya dimakan ikan besar dan potensi juara gede, ya saya beli lah, gak apa-apa. Saya produsen umpan, saya juga. Prinsip kita yang jelas adalah kalau kita bilang ikan besar juara itu karena rezeki atau hoki. Nah, kalau kelima-limanya mendukung ini, itu kita juara lah pasti ya, karena hoki. Tapi kalau tanpa hoki, saya tanya, prinsip mancing yang pertama itu, mancing itu ngapain Pak? Coba cari ikan ya? Cari ikan? Ya gampang kan? Iya. Mancing itu adalah kita punya alat pancing, dikasih umpan, kita lempar, ikan dimakan, dapat. Di lapak ada ikannya nggak? Ada. Nah, umpan Mbak makan bagus nggak? Makan bagus. Nah, skill Mbak bisa dapat nggak? Bisa. Bisa kan? Alat Mbak mumpuni nggak? Iya. Udah 4 kan? Iya, udah 4. Terakhir kemarin dapat berapa ekor? Kemarin terakhir dapat 18 ekor. Juara nggak? Enggak. Nah, itu nggak ada hoki. Iya. Karena belum tentu juga karena hoki. Tapi kan Mbak Nurul yang mancing. Iya. Mungkin yang mocel berapa? Yang mocel itu induk 2 kali. Nah, itu kan karena skill kan? Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi faktornya banyak. Kalau kita bilang bahwa mancing itu harus terpenuhi semua faktor. Saya juga sering mancing dapat ratusan ekor, tapi nggak juara. Sering. Iya. Dapat induk. Terakhir kemarin yang kita mancing terakhir di iya. lapak 11, Iya. saya lapak 22. Iya. Saya dapat 2 ekor induk. Kalah waktu penarikan ya kan. Secara itu saya terus 2 ekor lagi mocel.
harusnya itu untuk makan tuh. Semua orang bilang makan yang ketiga. Harusnya kalau naik semua kan saya juara karena total terbanyak. Tapi ternyata enggak, cuma 2. Saat mancing saya sukses, ikan rame saya bisa dapat, kemudian ikan hidup bisa dapat 2, tapi nggak juara. Itu nah, yang faktor-faktor itu yang mesti dipahami. Belum beruntung berarti ya. Iya. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalkan bagi pemancing pemula tuh kalau mau belajar lebih dalam itu tuh harus dari nol banget ya Pak ya, harus dari dasar banget baru bisa kita tuh di titik atas gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan pemancing-pemancing yang baru belajar itu sering juara karena kan dia lebih sabar. Kadang-kadang lempar dia kan nggak tahu kapan saat ditarik, kapan dia diem aja, tiba-tiba lama ikan hidup datang makan, jadi kesabaran. Dan itu udah sering banyak cerita kalau pemancing-pemancing pemula itu juara. Kalau udah sekali masuk juara, langsung kecanduan, besok pasti mancing lagi. Kayaknya kayak saya deh Pak. Saya udah kecanduan banget soalnya. Udah kecanduan. Udah kecanduan mancing ya? Soalnya saya kecanduan semenjak yang saya di Minapuri kalau nggak salah. Itu tuh saya dapet induk 2 kali mocel. Tapi yang sekalinya itu tuh dapet. Sekali dapet, terus sekalinya lagi 3 kali mocel, 1 kali dapet. Tapi dilepasin lagi kan. Itu dari situ saya semangat kayak wah nih kayak enak juga nih, maksudnya mancing tuh enak gitu. Kalau misalkan udah tahu triknya, udah tahu tekniknya, terus udah tahu ikan tuh makannya kayak gimana, cara-cara ikan makan kayak gimana, terus apalagi ya, pokoknya kayak semua tekniknya itu kalau misalkan kita udah tahu, udah enak. Kesononya udah gampang gitu loh. Udah lumayan gampang sih. Jadi ya bukan sombong, bukan apa ya Pak ya, mohon maaf. Maksudnya emang benar-benar bagi saya yang pemula itu emang benar-benar ini sih Pak, enak gitu. Umpannya makanin terus, jadi kan semangat Pak. Semangat buat nyari ininya terus. Lemparnya juga semangat. Kayak itu saya banget sih. Jadi kita mancing lagi hari ini. Ayo Pak. Tunggu si Ervin. Oke, siap. Oke teman-teman, cukup sekian kali ini podcast kita bersama Kang Ito. Untuk bagi teman-teman yang masih pemula, jangan menyerah, tetap semangat buat mancing, buat dapetin ikan yang lebih banyak lagi. Komen aja kalau mau tanya-tanya gitu. Komen aja di bawah ini kalau misalkan mau tanya-tanya. Untuk info selengkapnya, tetap pantengin terus sosial media Hypromek. Oke Bapak, terima kasih untuk podcast hari ini. Kita tutup podcast kita hari ini. Sekian dan terima kasih. See you. Segala kebaikan umpan ada di Hypromek.